Oke, perkenalkan nama saya Kayla Ramadhani dengan NIM 085. Pertama-tama di sini saya meminta ChatGPT untuk memberikan jurnal permasalahan terkait dengan gugus fungsi ether dan perannya dalam menentukan sifat kimia serta biologis obat. Nah, di sini ChatGPT memberikan jurnal berjudul Anti-Kanker Activity of Ether Derivatives of Resin. Jurnal ini sudah terindeks Q1 di SJR Simago. Kemudian saya membaca jurnal. Di jurnal menyebutkan bahwa krisin, flavonoid alami, menunjukkan spektrum aktivitas biologis yang luas, termasuk sifat antikanker. Namun, aplikasi klinisnya terbatas karena bioavailabilitasnya yang buruk dan kelarutannya rendah. Penambahan gugus amina, amida, ester atau alkoksi pada kerangka plafon memengaruhi aktivitas biologisnya. Kemudian, penggunaan senyawa ketersediaan obat ini terbatas karena penyerapannya rendah serta setelah pemberian oral, yaitu hanya 5%. Bioavailabilitas krisin yang rendah ini menjadi penyebabnya, menyebabkan kelarutan dalam air yang buruk dan degradasi yang cepat di saluran pencernaan. Pengenalan substitusi tambahan memengaruhi bioavailabilitas dan aktivitas senyawa semi-sintetik. Pencarian turunan dari senyawa yang sudah dikenal dengan aktivitas biologis yang terbukti merupakan aspek penting dari penemuan dan pengembangan obat modern. Ulasan ini melaporkan turunan krisin, semi-sintetik, dan sintetik yang menunjukkan aktivitas anti kanker. Nah, di jurnal juga menyebutkan bahwa penggunaan krisin, penggunaan obat ini dalam penggunaan kanker dibatasi oleh sifat fisik dan kimianya. Salah satu masalah penting adalah kelarutannya yang rendah dalam air, yang membatasi penyerapannya di saluran pencernaan. Selain itu, di dalam lumen usus, krisin dan dapat mengalami biotransformasi seperti oksidasi, reduksi, dan kondensasi dengan biomolekul lain yang dapat mengurangi aktivitas biologis senyawa induknya. Selanjutnya, senyawa mengalami metabolisme intensif oleh mikrobiota usus yang berkontribusi pada degradasinya sebelum penyerapan sistemik terjadi. Krisin juga berinteraksi dengan transporter membran yang dapat memfasilitasi atau menghambat penyerapannya, sehingga semakin memperumit profil farmakokinetiknya. Setelah diserap, flavonoid menunjukkan stabilitas plasma yang rendah dan waktu paru pendek karena metabolisme hati yang cepat melalui jalur enzim fase 1 dan fase 2. Nah, kemudian dari jurnal tersebut, saya mengambil permasalahan tentang bagaimana gugus fungsi enter dalam derivat flavonoid atau krisin berkontribusi terhadap sifat bioaktifnya sebagai kandidat agen anti kanker. Kemudian di sini saya meminta ChatGPT untuk memberikan jurnal yang dapat menjawab dari permasalahan jurnal pertama. Di sini saya mendapatkan jurnal berjudul A Review of Biological Active Oxide Ethers. Jurnal ini juga sudah berindeks Q1 di SJR Simagu. Kemudian saya mentranslate jurnalnya dan mendapatkan jawabannya. Um, Pada jurnal menyebutkan bahwa eteroksim adalah golongan senyawa yang mengandung gugus ini. Senyawa ini terbentuk dalam reaksi oksim atau turunan keton atau aldehida dengan halogen alkil atau aril. Jadi, penyakit menjadi intensif untuk mencari senyawa baru dan mempelajari berbagai aktivitas biologisnya. Nah, ekterosim telah diuji antara lain untuk menilai aktivitas anti jamur, antibakteri, antidepresan, antiinflamasi, anti kanker, dan aktivitas lainnya. Kemudian, pada jurnal juga menyebutkan bahwa eteroksim adalah turun oksim dengan fungsi eter bawaan. Jadi, pembentukan gugus eteroksim merupakan salah satu cara untuk menggabungkan berbagai elemen struktural ke dalam satu molekul. Hal ini memberikan kemungkinan untuk menyusun senyawa yang menunjukkan berbagai aktivitas biologis. Gugus eteroksim terdapat dalam banyak obat, misalnya siponimod, ridorek, fluvosamin, dan oksikonazol,
Eteroksi menunjukkan aktivitas yang signifikan, misalnya terhadap bakteri gram positif dan gram negatif yang dapat mengarah pada penemuan antibiotik lain. Nah, selanjutnya di sini saya meminta ChatGPT untuk menyimpulkan jawaban dari jurnal tersebut. ChatGPT menyebutkan bahwa gugus fungsi ether pada derivat flavonoid resin berkontribusi secara signifikan terhadap sifat kimia dan aktivitas bioaktifnya dengan cara memengaruhi struktur molekul dan aktivitas biologi senyawa. Nah, berdasarkan Journal A Review of Biological Active Ethers, keberadaan gugus ether terbukti memengaruhi aktivitas biologi senyawa, di mana jenis, jumlah, dan posisi substitusi gugus ether menentukan perbedaan aktivitas melalui hubungan struktur aktivitas. Kontribusi ini menyebabkan perubahan sifat fisik kimia seperti lipofilisitas dan interaksi molekul dengan target biologis sehingga meningkatkan potensi aktivitas antikanker. Oleh karena itu, gugus fungsi ether berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dari vaksin sebagai kandidat agen anti-kanker. Ya, terima kasih.